Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai digital marketing plan yang beranggotakan Saya mau Rizky Ramadan dengan NIM V1323051. saya Indra Ardiansa dengan NIM V1323036. Saya Fahmi Nur Wijayanto dengan V1 dengan NIM V1323027. Ya, selanjutnya Ya, Analisis kasus UMKM Barmindo Balap Solo. Satu, profil bisnis Barmindo Balap adalah warung Indomie cepat saji yang menawarkan mie instan dengan berbagai topping unik seperti telur crispy, ayam suwir pedas, dan keju mozzarella dengan harga terjangkau dan penyajian cepat. Tempat ini cocok bagi pelanggan muda yang ingin makan enak tapi tanpa mahal. Target pasarnya mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat umum yang mencari makanan praktis dan murah. Lokasinya yang dekat dengan kampus dan perkantoran menjadikannya pilihan favorit. Keunggulannya, yang pertama makanan cepat dan hemat, yang kedua menu topping yang kekinian, yang ketiga sistem self-service, dan yang keempat tempat nyaman untuk nongkrong. Dan yang kedua, tantangan pemasaran digital. Warmindo Balap menghadapi tantangan seperti persaingan ketat di media sosial, terutama dengan banyaknya konten kuliner serupa di Instagram dan TikTok. Ketergantungan pada layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood juga menekankan margin keuntungan karena komisi yang tinggi. Selain itu, brand awareness masih terbatas di luar lingkup mahasiswa sehingga perlu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan yang terakhir, peluang pemanfaatan AI. AI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemasaran seperti personalisasi iklan berdasarkan data pelanggan, penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan secara otomatis, analisis tren makanan viral untuk inovasi menu, dan optimalisasi konten CEO serta media sosial agar lebih mudah ditemukan calon pelanggan. Next. oke. Yang kedua ini adalah penyuntutan strategi pemasaran berdasarkan AI. Di sini ada 4 ya teman-teman. Oke, yang pertama, AI untuk personalisasi konten. AI dalam personalisasi konten di Burjo Balap sendiri menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Terdapat banyak AI untuk membuat personalisasi konten seperti ChatGPT, Google Analytics, Smart Bidding, Meta AI Ads. Contoh seperti ChatGPT dan Google Analytics di situ digunakan untuk menganalisis riwayat pembelian dan tren pelanggan sehingga Burjo Balap bisa menawarkan menu yang sesuai dengan selera mereka. Selain itu, untuk AI Meta Ads dan Google Smart Bidding di sini digunakan untuk memungkinkan targeting audiens lebih akurat berdasarkan usia, lokasi, dan minat pelanggan. Oke, yang kedua, AI untuk analisis data. Pemanfaat AI dalam analisis data membantu Burjo Balap memahami tren pasar dan perilaku pelanggan dengan lebih akurat. Di sini kita akan menggunakan Google Trend dan ChatGPT. Burjo Balap dapat mengidentifikasi menu yang terlaris dan menyelesaikan penawaran produknya seperti yang laris adalah Magelangan yang ditambahkan dengan varian geprek dan rendang. Oke, lalu di sini ada dengan Google Analytics dan Meta Business. Di sini adalah untuk memungkinkan mendalam terhadap interaksi pelanggan di media sosial serta pola pembelian sehingga strategi pemasaran dapat lebih tepat sasaran. Oke, yang C ada AI untuk FNC berkelanjutan. Di sini pemanfaatan AI dalam FNC berkelanjutan membantu Burjo Balap mengoptimalkan strategi pemasaran sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya. Di sini kita akan menggunakan smart bidding, Meta Ads, dan Burjo Balap dapat menggunakan iklan dengan sasaran yang lebih tepat sehingga mengurangi biaya pemasaran yang tidak efektif dan meningkatkan ROI. Oleh karena itu, AI tersebut dapat membantu Burjo Balap agar tidak membuang anggaran yang tidak perlu dan pastinya membuat Burjo Balap dapat bertahan dengan keuntungan yang didapatkannya. Oke, yang terakhir, platform digital yang digunakan untuk bertahan di era digital ini, kita akan mempromosikan produk Burjo Balap
dengan platform seperti TikTok, YouTube, Facebook, dan dalam pembuatan konten sendiri dan promosi, burjo balap harus mengetahui tren apa saja yang sedang naik daun di dalam platform tersebut. Seperti ketahui dengan bantuan AI dan platform tersebut, seperti YouTube dengan YouTube Studio-nya, Instagram, Facebook dengan Meta Analytics-nya, dan TikTok dengan TikTok Studio. Hal ini dapat meningkatkan engagement dan juga jangkauan audiens karena konten promosi yang dibuat adalah konten yang sedang tren. Oke, lanjut Mas Indra. Oke, materi yang terakhir yaitu evaluasi dampak berkelanjutan. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan. AI memprediksi permintaan pelanggan dengan akurasi hingga 85% menggunakan analisis data historis dan tren musiman, mengurangi food waste hingga 30%. AI memungkinkan UMKM untuk mempercepat penelitian dan pengembangan produk yang lebih berkelanjutan dengan analisis data tentang perilaku konsumen. UMKM dapat menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar sambil tetap mempertimbangkan aspek lingkungan. Yang kedua, keberlanjutan ekonomi. AI algoritma menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan persaingan, mendongkrak margin keuntungan hingga 15%. Teknologi AI seperti e-commerce membantu UMKM menjangkau konsumen baru dengan lebih efektif. Analisis berbasis AI memungkinkan mereka menargetkan pasar dengan lebih tepat dan akurat. Yang terakhir yaitu keberlanjutan sosial. Sistem matching AI menciptakan kolaborasi antar UMKM untuk berbagi sumber daya logistik untuk mengurangi biaya operasional hingga 18%. AI dapat meningkatkan akses ke layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.